Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Imanina Herani Sregar. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Psikologi dengan NIM 12513600251. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan judul Islam dan Matematika. Jadi pertama kali saya akan membahas tentang pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan matematika. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui manusia melalui pengalaman, informasi, atau melalui intuisi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil proses pengolahan akal atau kita bisa sebut berpikir dan perasaan tentang apa yang kita ketahui. Sedangkan matematika memiliki banyak definisi. Dan definisi yang telah ada semuanya benar berdasarkan sudut pandang tertentu. Beragamnya definisi itu dapat disebabkan oleh banyaknya wilayah kajian matematika itu tersendiri dan sudut pandang tertentu. Ada yang mengatakan matematika ada ilmu tentang besaran atau kuantitas. Ada juga yang mengatakan matematika adalah ilmu tentang bentuk atau abstrak. Poin selanjutnya adalah tokoh Muslim yang berkontribusi pada perkembangan matematika. Yang pertama ada Al-Khawarizmi. Beliau hidup pada masa resmi Al-Abbasiyah tentang hubungan atau relasi. Mempelajari ilmu pengetahuan alam adalah bagian dari mempelajari agama, sebab agama telah memerintahkannya. Ajaran Islam telah memerintahkan terhadap umatnya untuk menelaah alam semesta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan juga sesungguhnya matematika itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan tradisi spiritual umat Islam, akrab dengan Al-Quran, dan tentunya matematika juga dapat dijadikan sebagai jalan menuju pencapaian manfaat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Matematika dalam perspektif Islam dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mulia dan bermanfaat, yang bisa membantu manusia untuk lebih memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum alam yang berlaku di alam semesta. Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus senantiasa berusaha untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari matematika. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh Muslim yang berkontribusi dalam perkembangan matematika. Yang pertama ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi beliau hidup pada masa Harizmi Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merupakan seorang khalifah yang sangat mencintai dan mementingkan ilmu pengetahuan, sehingga beliau mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Ia membawa buku ilmiah dari Baghdad, India, Yunani, dan Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu ulama yang ingin mengubah hal tersebut adalah Al-Khawarizmi. Salah satu karya Al-Khawarizmi yang terkenal adalah Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, sebuah buku tentang Al-Jabar. Dalam bukunya, ia banyak merujuk pada tulisan Diopantus. Ia juga membuat tabel data trigonometri yang membuat fungsi sinus dan tangan. Beliau juga memelopori dan mempopulerkan penggunaan angka 0 dan menyempurnakannya dengan menggunakan angka desimal dan pecahan. Selanjutnya adalah Al-Batani. Al-Batani merupakan ahli di bidang matematika dan astrologi. Mereka bahkan menjulukinya Ptolemus dari Arab karena dia mirip dengan Claudius Ptolemy yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Di barat, Al-Batani disebut Al-Batenius. Ia dikenal karena penggunaan banyak prinsip trigonometri dalam astronomi. Ia juga membuat banyak perbaikan dan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan trigonometri berbentuk bola atau juga bisa disebut trigonometri sfera dalam sejarah matematika. Selanjutnya karya yang paling terkenal adalah Az-Zaij As-Sabi atau populer dengan disebut Az-Zaij, berisi tafsir astrologi disertai tabel dan berbagai hasil penelitiannya yang pernah dia lakukan. Karya ini kemudian memainkan peran penting dalam perkembangan astronomi dan trigonometri di Eropa pada abad pertengahan dan awal Renaissance. Selanjutnya adalah Al-Buzjani. Nama lengkap beliau adalah Abu Waf.
Nama lengkap Abu Wafa adalah Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Abbas Abu Wafa al-Buzajani. Beliau adalah seorang astronom dan matematikawan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kebudayaan Islam selama berada di Arab. Sebagian besar karya Abu Wafa berkaitan dengan astronomi dan matematika. Tulisan-tulisannya antara lain buku-buku aritmatika berjudul Fima Yahtaj Ilaihil Kutab wal Umal min Ilmil Hisab. Ia merumuskan hukum 4 faktor dalam trigonometri sferis atau mengembangkannya teori Menelaus. Ia juga orang pertama yang menggunakan eksponen sinus untuk segitiga sama sisi, menggunakan garis potong dan kotangan dalam trigonometri dan astronomi, serta berkontribusi dalam penciptaan metode penghitungan sin 300. Selanjutnya ada tokoh muslim bernama Sabit ibnu Qurrah. Beliau mempunyai nama panjang Abu Al-Hasan Sabit bin Qurrah bin Marwah As-Sobi Al-Haroni. Beliau sejak kecil menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam studinya. Berkat kejeniusannya, ilmuwan yang brilian ini berhasil membuat sejumlah penemuan yang sangat penting bagi perkembangan matematika. Beliau berjasa dalam penemuan bilangan bulat, analisis geometri, kalkulus, trigonometri melingkar, konsep bilangan real, dan menciptakan banyak gagasan yang mengarah pada perkembangan geometri non-Euklidean. Beliau juga menulis beberapa bilangan kuadrat, bilangan kubik, dan banyak rumus mendalam untuk mempersiapkan perkembangan. Beliau juga melakukan penelitian tentang parabola sebelum kemudian mengembangkannya. Selain Al-Khawarizmi, ada matematikawan muslim lainnya yang berperan dalam matematika, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dikenal sebagai pintunya ilmu. Hadis Nabi, Anna Madinah al-ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Temuan Ali bin Abi Thalib adalah tentang bilangan kelipatan yang sekarang terkenal dengan istilah KPK atau bisa disebut kelipatan persekutuan terkecil. Berguna dalam operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan, pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Dalam hukum waris ini pun digunakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kontribusi matematika Islam terhadap dunia. Beberapa karya tokoh-tokoh muslim yang berkontribusi merupakan salah satu kontribusi matematika Islam yang digunakan oleh dunia saat ini. Dan saya akan menyebutkan beberapa kontribusi lainnya. Trigonometri berkembang pesat dengan tabel dan rumus yang masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya adalah penelitian dan penerapan geometri bidang dan bola yang memajukan ilmu matematika di Yunani. Selanjutnya adalah konsep algoritma yang menjadi dasar penting dalam ilmu komputer modern. Jadi kita harus bersyukur karena ilmuwan matematika tersebut menciptakan atau membuat karya-karyanya sehingga kita mudah untuk belajar pada masa kini. Yang selanjutnya adalah integrasi matematika dalam kehidupan umat muslim. Sebagaimana kita ketahui, matematika telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Matematika telah memberikan banyak manfaat dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Beberapanya adalah: yang pertama adalah konsep matematika falak dalam menentukan waktu sholat fardu. Adapun surat-surat di Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu sholat. Yang pertama ada Al-Isra ayat 78, yang artinya adalah dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dari surah tersebut dapat diketahui bahwa waktu sholat itu ditandai dengan pengaruh perjalanan
matahari, perjalanan matahari, dan fenomena alam. Karena itulah ilmu falak sangat penting untuk menentukan waktu-waktu sholat fardu. Nah, untuk yang belum tahu apa itu ilmu falak, yang dimaksud dengan ilmu falak adalah tata lintasan pergerakan benda-benda angkasa, khususnya bumi, bulan, dan matahari, dalam garis edarnya masing-masing untuk diambil fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia. Untuk mempermudah mengetahui waktu sholat, ada beberapa alat yang dapat membantu. Salah satunya adalah alat klasik rubuh mujayyab. Dalam mengaplikasikan rubuh mujayyab dibutuhkan untuk menggunakan konsep matematika, yaitu trigonometri dan geometri. Peran matematika dalam menentukan arah kiblat. Dalam menentukan arah kiblat, kita dapat menggunakan tadi yang saya sebut, ada itu namanya spherical trigonometry atau trigonometri sferis, yang rumusnya adalah cos A sama dengan cos B cos C plus sin B sin C cos A. Namun selain menggunakan teori spherical trigonometry tersebut, kita juga dapat menggunakan fenomena bayangan matahari yang juga memakai konsep matematika dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya adalah penggunaan matematika dalam menentukan kalender Hijriah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Lutfia Nade dan kawan-kawan, yaitu diketahui bahwa banyaknya hari pada bulan Muharram adalah 30 hari. Sehingga satu Safar merupakan hari ke-31. Selanjutnya adalah penggunaan matematika dalam perhitungan zakat. Dalam pelaksanaan zakat dapat dilihat adanya konsep bilangan pecahan pada kadar zakat mal. Pelaksanaan zakat dapat dilihat adanya konsep bilangan pecahan pada kadar zakat mal seperti kadar zakat emas atau perak, kadar zakat pertanian. Kadar zakat emas ataupun perak sebesar 2,5% yang merupakan bilangan pecahan dengan penyebut 100. Bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan berbentuk, dengan A atau B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan pecahan dapat dibaca A per B. Akhir adalah penggunaan matematika dalam menentukan ahli waris. Penetapan bagian-bagian untuk ahli waris menggunakan konsep matematika, yaitu pecahan. Pun pembagian ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu zawil furud dan asobah. Yang dimaksud dengan zawil furud adalah orang-orang atau ahli waris yang jatah pembagiannya disebut di dalam Al-Quran. Nah, pembagian ahli waris dibagi menjadi 6 bagian, yaitu setengah, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3, dan yang terakhir 1/6. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.